Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Sukajadi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga, dan kita masuk pada poin ke 38 halaman 88 tentang tanaman di sorga. Kita baca dulu matannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahima lailata usriyabi. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbati azbatul ma'i wa annaha ki'an wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam aku diisrakan. Lalu beliau berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salam dariku untuk umatmu dan habarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya sorga itu sangat subur tanahnya, sangat tawar airnya, dan sesungguhnya dia adalah ki'an, tanah yang rata, dan tanamannya adalah subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, gharasallahu lahu bi kulli wahidatin minhunna syajaratan fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu akbar, Allah Maha Besar, niscaya dengan masing-masing satu ucapan tersebut Allah akan menanamkan baginya sebuah pokok pohon di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini atau dua riwayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berzikir. Salah satu lafaz yang diajarkan Nabi SAW untuk berzikir adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Kalau kita membaca satu saja subhanallah itu sudah luar biasa, sebagaimana sudah kita jelaskan minggu lalu. Bagaimana pula kemudian menggabungkan kalimat-kalimat ini? Satu saja sudah cukup, tapi ini digabungkan. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya. Berarti tentu keutamaannya juga luar biasa. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang lafadznya, kita jelaskan dulu riwayatnya di sini. Nabi SAW menceritakan saat dia diisrakan, ada peristiwa dalam sejarah itu yang merupakan mukjizat spektakuler yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya. Peristiwa itu disebut peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj itu perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dan di atas Sidratil Muntaha itu sudah surga. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbuah kepada syariat salat. Lah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan banyak para nabi. Di langit pertama Rasul berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian naik lagi ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Allah Isa ibnu Maryam dan juga kerabatnya Yahya ibn Zakaria. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Harun, sampai kemudian berjumpa dengan Nabi Musa dan terakhir dengan Ibrahim. Dan ini kemuliaan Nabi SAW, karena yang dijumpai itu adalah nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan bekal Rasul SAW untuk berdakwah. Contoh umpamanya, kenapa diperjumpakan dengan Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu hijrah dari sorga ke bumi. Artinya Nabi SAW juga akan melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan itu terjadi. Kemudian berjumpa juga dengan Nabi Isa dan Yahya ibn Zakaria. Seolah-olah karena kedua nabi ini dihalang-halangi dakwahnya oleh orang-orang Yahudi, bahkan Nabi Isa dikepung. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamat. Tapi Isa kemudian diangkat ke langit. Begitu juga Nabi Yahya, disakiti orang Yahudi, bahkan tidak lepas karena kepalanya dipenggal dan dijadikan mahar wanita pelacur seorang raja Romawi. Kenapa kemudian Nabi SAW diperjumpakan dua nabi ini? Seolah-olah bahwa setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, maka musuhnya akan berbeda. Kalau di Mekah kan orang-orang Quraisy, tapi di Madinah mereka atau Rasul SAW akan berhadapan dengan musuh yang sama, orang-orang Yahudi yang akan selalu menyakitinya. Kemudian Nabi SAW juga diperjumpakan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Nabi Yusuf itu disakiti saudara-saudaranya sampai dimasukkan ke dalam sumur. Seolah-olah Nabi SAW nasibnya juga sama, disakiti oleh saudara-saudaranya. Betul saja, orang yang pertama kali menyakiti justru pamannya Abu Lahab dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian kenapa Nabi SAW diperjumpakan dengan
Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Idris ini pernah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di langit keempat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih tinggi lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Idris. Bukan sampai ke langit keempat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratil Muntaha, melebihi langit-langit yang ada di langit. Dan namanya di bumi juga akan terangkat. Makanya sampai hari ini tidak ada nama terbanyak di dunia ini kecuali nama Muhammad. Nama Muhammad itu dikenal di mana-mana. Di barat, di timur, di selatan, di utara, menggema nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar azan, nama Muhammad disebut. Ketika qomat, nama Muhammad disebut. Ketika tasyahud, nama Muhammad disebut. Ketika bersalawat, nama Muhammad disebut. Jadi nama itu akan senantiasa menggema, terangkat di bumi ini sebagaimana terangkat fisiknya sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian kenapa diperjumpakan dengan Nabi Allah Harun? Harun ini orangnya sangat lembut. Saking lembutnya seluruh Bani Israel tidak memusuhinya. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, berdakwahlah seperti Harun. Lembutlah kepada umat untuk mengambil hati mereka. Lalu kenapa kemudian Nabi SAW berjumpa dengan atau diperjumpakan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Karena Musa ini orang yang paling sabar. Disakiti oleh kaumnya Bani Israel, dia tetap sabar. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, sabarlah wahai Muhammad seperti sabarnya Musa. Nabi Musa itu luar biasa sabarnya dengan perlakuan Bani Israel, sampai kepada mencela Nabi Musa kepada fisiknya, tapi dia sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu akha Musa laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa saudaraku, sudah banyak ujian Allah kepadanya, tapi dia menjadi hamba yang paling sabar. Sampai kemudian terakhir Nabi SAW diperjumpakan dengan kakek buyutnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam satu-satunya Nabi yang mirip wajahnya dengan Nabi. Ya wajar karena turunannya. Mau mirip sama siapa lagi kan? Ya tentu sama kakek buyutnya. Lah ketika itu Nabi SAW melihat Ibrahim sedang bersandar di salah satu tiang dari tiang-tiang Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Al-jaza min jinsil amal, tentunya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana Ibrahim sudah membangun Ka'bah di bumi, maka dia pun bersandar di tiang Ka'bah para malaikat Baitul Ma'mur. Lah saat Nabi SAW berjumpa dengan Ibrahim inilah, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berpesan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Lah pesan ini ada dalam riwayat ini. Apa pesannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di malam aku diisrakan. Di mana? Di langit ketujuh. Disitulah Nabi Ibrahim bersandar sampai dikelilingi anak-anak kecil. Sehingga para ulama mengatakan maksudnya anak-anak kecil di situ adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Menjadi khilaf para ulama, apakah anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik mereka masuk surga, ataukah terikut ayah dan ibunya? Maka pendapat yang kuat wallahu alam bahwa anak-anak orang kafir itu mereka akan masuk surga sama dengan anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Karena kematian mereka tidak membawa dosa. Rasul mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir fitrah, artinya terlahir Islam. Jadi walaupun anak orang kafir kalau dia mati sebelum balik, maka dikategorikan Islam dan mereka pantas masuk surga. Makanya
Rasul melihat anak-anak kecil yang mati sebelum balik sedang mengitari di sekitar Nabi Ibrahim sambil bermain-main. Lah, kata Nabi SAW, pada malam Isra itu aku diperjumpakan dengan Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam." Sampaikan untuk umatmu dariku salamku untuk mereka. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menitipkan pesan kepada kita untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam Ibrahim kepada kita. Maka sebagai jawaban salam Ibrahim kepada kita, makanya kita disyariatkan untuk mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini lafaz salawat terbaik. Lafaz salawat terbaik adalah salawat Ibrahimi. Ini sebagai jawaban salam kita kepada Nabi Ibrahim yang menitipkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Karena di sini Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Sampaikan kepada umatmu salam dariku. Dan ini luar biasa, kita diberi salam oleh Nabi Ibrahim lewat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Prabowo nitip salam ke ibu, ada salam dari Pak Prabowo, bangga enggak Bu? Oh bangga, presiden nitip salam. Ini bukan Pak Prabowo, ini Nabi Ibrahim menitipkan salam kepada Rasul kita lagi. Rasul kita kemudian mengucapkan salam Nabi Ibrahim kepada kita lagi. Ya tentu kita lebih bangga lagi. Salamnya Nabiullah Ibrahim kepada kita lewat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, wasiat berikutnya, wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Maka habarkan kepada mereka umatmu Muhammad, sesungguhnya sorga itu sangat baik tanahnya, sangat subur tanahnya. Tanah di sorga itu tidak harus seperti di dunia. Kalau nanam padi itu dari bijinya dulu, dipupuk dulu, diairi dulu, dicabuti rumput di sekitarnya, lelah, capek, baru memetik hasilnya. Tapi tanah di sorga itu tidak. Sekali tanam langsung besar, langsung berbuah. Dan debunya harumnya seperti minyak misik. Kemudian kata Nabi SAW, azbatul ma'i, sorga itu sangat tawar airnya. Bahkan ada satu aliran sungai di sorga itu yang tidak berubah. Tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya. Itulah air mineral, air yang sangat-sangat jernih sekali. Kalau di bumi ini tentu akan mudah berubah. Saya masih kecil saja Bu, kalau saya pulang ke Jawa Barat itu, di kampung saja ada sekitar 3 sungai. Tiga-tiganya bisa untuk mandi. Sekarang kalau pulang semuanya tiga-tiganya jadi limbah tahu. Tak bisa lagi mandi, gatal lah di sekarang. Kalau dulu ya nyuci di situ, buang hajat di situ, semua di situ. Sekarang mana berani orang mandi di situ. Bumi ini mudah berubah gitu, mudah tercemar, mudah keruh. Tapi air di sorga itu azbatul ma'i, kata Rasul, betul-betul airnya sangat tawar dan tidak mungkin berubah. Wa annaha qi'an, dan sorga itu bentuknya kian. Kian itu maksudnya tanah terhampar. Tanah terhampar, terhampar lebar, mampu dipandang sejauh mata memandang. Kemudian wa anna girasaha subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adapun tanamannya, tanaman yang akan menghiasi taman, tanaman yang akan mengindahkan kebun, dan begitu seterusnya. Dari apa tanaman-tanaman sorga itu? Dari zikir. Dan kita bisa menanam dari sekarang. Dengan cara apa? Tanamlah dengan subhanallah, tanamlah dengan alhamdulillah, tanamlah dengan la ilaha illallah, dan tanamlah dengan Allahu akbar. Jadi seluruh fasilitas di sorga itu, Bu, itu dibangun di dunia. Makanya ketika kita bicara soal rizki, rizki itu ada dua macam. Ada rizkun nazil, ada rizkun sa'id. Maksudnya nazil itu dari atas ke bawah, itu disebut nazil. Kalau sa'id itu dari bawah ke atas, itu disebut sa'id. Jadi rizki itu ada yang turun dari atas ke bawah, ada yang naik dari bawah ke atas. Lah rizkun nazil, rizki yang turun dari atas ke bawah, itulah yang kita nikmati hari ini. Rumah, kendaraan, ya, kemewahan, kesenangan dunia, suami, istri, anak-anak, semua adalah rizki Allah yang Allah turunkan. Segala macam yang ada di dunia ini, itu adalah rizki yang Allah turunkan untuk kita sebagai makhluknya. Tetapi di sana ada rizki yang kita naikkan dari bumi ke langit. Itulah yang disebut dengan sorga. Sorga itulah rizki yang kita naikkan dari bumi, dan dua-duanya harus dicari. Baik rizki yang diturunkan dari langit ke bumi berupa rumah, kendaraan, dan yang semacamnya, harus kita cari. Kalau nggak dicari nggak dapat. Dengan cara bekerja, mencari dunia, dengan cara usaha. Lah begitu juga rizki yang kita naikkan dari bumi sampai ke langit, maksudnya sorga, itu pun harus dicari, harus dibangun dari sekarang. Kalau ingin kita membangun satu istana di sorga, lakukanlah seperti Nabi mengatakan, barang siapa yang membangun satu masjid di bumi, Allah akan bangunkan istana di langit. Siapa yang membaca Qul Huwallah dalam satu hari satu malam 10 kali, Allah akan bangunkan istana di langit. Jadi istana-istana yang megah di sorga itu dibangun di dunia. Kalau kita ingin membuat taman-taman indah di sekitar sorga, cara membangunnya dengan cara zikir yang diajarkan di sini. Kalau kita ingin menanam tanaman-tanaman indah di sorga, maka Rasul mengatakan, wa anna girasaha subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa yang terus membaca dua-dua ini, kalau Allah takdirkan kita masuk sorga, maka Allah sudah bangunkan taman-taman indah di sorga. Semakin banyak membaca, semakin indah dan luas tanamannya. Maka jangan sia-siakan rizki yang kita naikkan ke langit. Makanya masalahnya, kalau saya tanya ibu-ibu, lebih baik rizki yang turun dari langit ke bumi atau yang kita naikkan dari bumi ke langit? Ibu pilih mana? Hah? Dari bumi ke langit? Nggak percaya saya. Buktinya kotak infak masih kosong, masjid masih terbengkalai, ya kan? Lebih banyak nengok handphone daripada baca Quran. Makanya saya nggak percaya. Ya kalau memilih sih seperti itu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu, Bu? Karena kita ini terlahir di bumi, kita tidak pernah melihat sorga. Ketika terlahir di bumi, makanya kenikmatan bumi itulah yang pertama kita lihat. Kita tidak pernah melihat kenikmatan di sorga kecuali hanya cerita. Karena maunya kita kan nggak mau cerita, maunya yang nampak di mata. Makanya kalau ada menjual sesuatu, kadang-kadang pandai orang itu, bawa uangnya segepok pasti dia mau. Nampak duitnya. Kalau baru tawar-tawaran tak nampak duitnya kan, jangan-jangan penipu dia.
Lah itulah karena makanya di dalam Quran itu selalunya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat dunia sebelum akhirat. Karena kita terlahir di bumi itu masalahnya. Coba kalau seandainya kita terlahir di sorga, saya kira tidak mau orang turun ke bumi. Tapi karena kita lahir di bumi, kadang-kadang gitu maunya kekal di bumi. Dia tidak tahu sorga itu lebih indah dibandingkan bumi. Makanya ketika orang banyak mengumpulkan harta di bumi, kemudian menghitung-hitungnya, dia sangka dia lebih kekal di bumi daripada di sorga. Itu bahayanya. Lah di dalam hadis ini bahwa wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, di sini kalimat-kalimat ini adalah tanaman-tanaman sorga. Makanya di sini pengarang membuat bab tanaman sorga. Inilah tanamannya. Baik, sedikit kita uraikan. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keajaiban membaca tasbih dan keajaiban membaca tahmid. Maka kita akan lengkapi pada pertemuan kali ini dengan takbir dan tahlil. Takbir artinya ucapan Allahu Akbar, dan tahlil artinya ucapan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbir ini adalah kalimat yang luar biasa. Karena takbir itu adalah kalimat yang membesarkan Allah dan mengecilkan makhluk. Ketika ibu membaca dalam solat, di situ ada dua takbir. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu permulaan solat. Kalau takbiratul intiqal itu dari rukun berpindah ke rukun yang lainnya, itu namanya intiqal, berpindah. Makanya takbir intiqal. Lafadznya sama, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Akbar itu diambil dari ismu tafdhil. Kalau kabir itu besar, kalau akbar itu paling besar. Ibu bisa bayangkan, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa apabila bumi yang kita pijak ini dibandingkan dengan langit yang ada di atas kepala kita ini, maka bumi ini tidak ada apa-apanya. Seperti kata Nabi, bagaikan cincin diletakkan di tengah padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Berarti bumi ini kecil dan langit itu luas. Dan kalau seandainya kita satukan seluruh planet-planet yang ada di alam ini dengan langit dan buminya, kemudian dibandingkan dengan kursinya Allah, tempat berpijaknya Allah subhanahu, kaki Allah subhanahu wa ta'ala disebut kursi, maka itu sama dengan kita letakkan cincin di tengah padang pasir. Cincin itu langit, bumi dan galaksinya, kursi itu padang pasir yang tidak bertepinya itu. Berarti kan besar sekali kursinya Allah. Makanya Allah mengatakan wasi'at kursiyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kalau seandainya kita gabung tuh, kursinya Allah, langit-langitnya Allah, buminya Allah, kita gabung. Kemudian kita bandingkan besarnya dengan Arsyur Rahman, singgasana Allah, arsy Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaikan cincin diletakkan di padang pasir. Cincin itu kursinya, langitnya, buminya, sementara padang pasir itu arasnya. Pertanyaannya, ini baru makhluknya sebesar itu. Macam mana zat yang menciptakan arasnya, zat menciptakan kursi langit dan buminya, Allahu Akbar, tentu Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Jadi lafaz takbir itu bukan lafaz biasa, karena kita membayangkan besarnya langit dengan bumi saja sudah kita bayangkan betapa besarnya. Macam mana yang menciptakannya? Sehingga ketika orang membaca takbir dalam solat itu Allahu Akbar, maka tiba-tiba kita menjadi hamba yang sangat kecil sekali di hadapan Rabb yang sangat besar sekali. Sebuah contoh saja, ibu naik pesawat. Kalau ibu
masuk Bandara Hang Nadim di sini, kayaknya lebar sekali, luas sekali bandaranya. Coba naik pesawat, kira-kira berapa kaki, kemudian tengok dari jendela ke bawah, kayaknya kecil sekali. Makin naik, bukan hanya bandaranya yang hilang, kota Batam pun hilang. Bukan hanya kota Batam hilang, sak Kepri hilang kalau makin tinggi itu. Di mana kita coba kalau dipandang dari jendela pesawat ke bawah, kita pun tak nampak. Jangan lagi kita, sak pulau-pulaunya hilang. Lah itulah kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kecil di hadapan Allah, kenapa kita harus merasa besar? Yang berhak besar itu hanya Allah, kita ini hamba. Jadi kalimat takbir ini luar biasa resapannya. Makanya selalu Nabi SAW itu memerintahkan takbir itu di beberapa tempat. Seperti dalam solat sudah jelas. Kemudian ketika Id, ya, ketika hari Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Cuman bedanya kalau Idul Fitri itu cuman di malam Idul Fitri sampai khotib naik ke atas mimbar di salat Idul Fitri saja. Tapi kalau Idul Adha itu takbirnya mulai tanggal 1, Bu. Tanggal 1 Dzulhijjah itu ibu sudah disyariatkan takbir, membesarkan Allah sampai di tanggal 13 hari tasyrik. Cuman bedanya kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut takbir mutlak. Kalau tanggal 11 sampai 13 disebut muqayyad. Apa bedanya mutlak dengan muqayyad? Tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut mutlak, itu artinya ibu bisa bertakbir kapan saja. Ibu bisa bertakbir kapan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kapan saja ibu baca. Ibu bisa baca di dapur, ibu bisa baca di sumur, ibu bisa baca di kasur, ibu bisa baca di pasar, sambil jalan, sambil jongkok, sambil apa saja, di mana saja, itu mutlak namanya, Bu. Tidak diliputi dengan waktu dan tempat. Kapan saja bertakbir sampai sariawan, ya, silakan takbir. Itu namanya mutlak, ya. Tapi jangan kencang-kencang, nanti disangka sudah lebaran, ya. Tapi itu sudah disyariatkan, sudah tanggal 1 harusnya takbiran itu. Dan tanggal 11 sampai tanggal 13 itu disebut muqayyad namanya. Tidak boleh disenandungkan kecuali ba'da sholat wajib saja. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 13 itu disyariatkan, dikumandangkan takbiran itu setelah sholat wajib yang 5 waktu saja. Nah, jadi Nabi SAW di sini mensyariatkan takbir ketika Id. Kemudian juga ketika melihat bulan, Bu. Ketika melihat bulan, umpamanya setiap kali tanggal 1. Tak 1 nanti lantar lagi kan mau masuk tanggal 1 Dzulhijjah tuh. Maka itu disyariatkan kalau seandainya terlihat bulan besok tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita disyariatkan untuk takbir dan membaca masuknya waktu bulan pertama. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi kalau kita melihat bulan tanggal 1, kita disuruh membaca apa? Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah kepada kami dengan masuknya bulan ini keamanan dan juga iman. Berikan kepada kami keselamatan dan juga Islam. Berikan kepada kami taufik yang engkau sukai dan engkau ridhai. Rabb kami dan Rabbmu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya tiap bulan, setiap tanggal 1 baca doa ini, karena ini sangat luar biasa. Doa isi kandungannya 5 perkara. Pertama minta aman, yang kedua minta iman, yang ketiga minta selamat, yang keempat minta Islam, dan yang kelima minta taufik. Luar biasa. Setiap masuk bulan harusnya dibaca. Cuman kadang-kadang hanya masuk Ramadan saja sebagian orang membacanya, padahal disyariatkan setiap masuk tanggal 1 pada setiap bulan
Hijriah. Baca doa ini ya, supaya dalam bulan itu kita diberikan keamanan. Siapa yang tidak mau aman, Bu? Semua pengen aman, supaya ditingkatkan iman kita, supaya ditingkatkan keselamatan kita, supaya ditingkatkan Islam kita, dan senantiasa dinaungi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lah setiap melihat bulan kita membaca takbir 3 kali, kemudian baca doa ini. Kemudian juga saat seseorang menyembelih kurban, itu bagi orang yang menyembelih membaca takbir ya, Allahu Akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti, umpamanya, ya Allah ini korbanku dan korban seluruh keluargaku. Karena boleh meniatkan satu kambing untuk satu keluarga. Lah dimulai ketika menyembelih pakai takbir dulu, Allahu Akbar, bismillahi, nah, baru pakai bismillah, baru Allahumma hadza minna walaka. Kemudian juga ketika safar ya, ketika safar juga kita disuruh untuk membaca doa safar dan disuruh untuk bertakbir. Kemudian ketika mendapatkan kabar gembira, ibu dihabari gembira, Allahu Akbar, alhamdulillah ya. Kemudian ketika salat kusuf juga kita disuruh memperbanyak takbir. Bahkan ketika jihad untuk menyemangati pasukan, maka semangati pasukan dengan takbir Allahu Akbar. Begitu Rasul menyemangati pasukan untuk perang ya. Tapi sekarang disalahgunakan Allahu Akbar untuk demo ya. Nanti ada 2 pasukan kubu-kubu ya, satunya takbir, satunya takbir lagi, takbir lawan takbir. Nah, jadi intinya bahwa takbir ini luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian juga tahlil. Tahlil itu artinya ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Dia adalah kuncinya surga. Siapapun yang mengucapkan kalimat ini sebelum kematiannya, maka dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu lafaz tauhid, dan tauhid itu menggugurkan semua dosa. Kalau orang berhasil mengucapkan kalimat ini saat kematiannya, maka Allah gugurkan dosanya, pantas kalau jaminannya surga. Dan Allah mudahkan satu-satunya kalimat, Bu, yang bisa diucap saat orang sedang sakaratul maut itu hanya la ilaha illallah. Itulah yang bisa digoyangkan dengan lidah kita. Tidak harus digerakkan bibir kita, cukup digoyangkan dengan lidah saja bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalimat lain tidak bisa. Ibu bisa lakukan saja dengan lidah, ibu diam saja, ibu goyang lidahnya, bisa ibu mengucapkan la ilaha illallah. Itulah satu-satunya kalimat yang mudah diucapkan. Makanya kenapa kemudian Allah tidak hendak mempersulit orang. Makanya Allah kasih pilih lafaz tauhid yang mudah diucapkan saat sakaratul maut. Tetapi walaupun mudah, rupanya berat untuk diucapkan. Karena mudahnya ucapan itu disesuaikan dengan amal soleh dia di dunia. Ingat bahwa kalimat la ilaha illallah itu penyelamat. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang akhir zaman, nanti di akhir zaman orang-orang sudah tidak kenal solat, kata Nabi. Orang-orang sudah tidak kenal apa itu puasa, apa itu solat, apa itu zakat, tidak kenal apa itu Islam. Tetapi ada satu perkara yang mereka selalu kumandangkan, la ilaha illallah. Ini masih diucapkan oleh orang-orang tua di zaman itu, tapi anak-anak mudanya sudah tidak sanggup mengucapkannya. Tetapi masalahnya orang-orang tua di zaman itu, nanti di akhir zaman itu, mengucapkan kalimat itu bukan karena paham maknanya. Mereka mengucapkan karena nenek moyang mereka sebelumnya mengucapkan kalimat itu, mereka ikut-ikutan mengucapkan. Padahal mereka tidak salat, karena mereka sudah tidak kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal semua rukun Islam, tidak kenal. Hanya la ilaha illallah itu pun orang tua mereka yang membacanya. Itu pun bukan karena paham, tapi karena ikut-ikutan orang-orang sebelumnya.
Jadi seseorang datang kepada Hudzaifah ibn Yaman, sahabat pemegang rahasia Nabi. Ya Hudzaifah, apakah orang-orang yang sudah tua di akhir zaman yang bisa mengucapkan kalimat itu? Padahal mereka tidak paham dengan kalimat itu, hanya mengucapkan sesuai dengan nenek moyang yang mereka dengar. Apakah bisa menyelamatkan dia dari adab neraka? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, tunjihim bila ilaha illallah. Maka la ilaha illallah bisa menyelamatkan mereka dari kobaran api neraka. Lihat, makanya kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, kalimat ajaib yang kalau kita terus diulang-ulang itu, maka kita telah memperbaharui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka di sini kalimat tahlil, kalimat yang luar biasa. Bahkan ada satu kisah di zaman Rasul itu, ada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid itu cucu dari anak angkat Nabi. Ya, cucu Nabi lah dari anak angkatnya. Namanya Zaid ibn Harithah. Anak dari Zaid namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini pernah diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin pasukan dalam pasukan khusus. Namanya Sariyah. Dan dimenangkan dalam peperangan itu. Cuman ada satu kisah dalam peperangan itu, ketika ada seseorang yang lari karena ketakutan musuhnya, dikejar sama Usamah ini. Kemudian dikejar juga sama orang Ansor. Jadi yang mengejar tawanan yang mau kabur ini dua orang, satu dari Ansor, satu Usamah ibn Zaid. Ketika ketangkap sama orang Ansor dan orang Ansor siap menghunus pedangnya dan hendak membunuhnya, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya tak jadi orang Ansor membunuhnya dan menyarungkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam, tidak boleh dibunuh. Langsung pergi. Tetapi sama Usamah didekati lagi. Ya, karena Usamah mengira bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha, jangan-jangan itu hanya trik perang saja supaya tidak dibunuh. Dia pun menghunus pedangnya. Kemudian orang tadi mengucap dua kali lagi la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh sama Usamah. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Usamah, saya dengar engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Usamah membela diri dan mengatakan, Rasul, sesungguhnya aku membunuhnya karena aku tahu ini siasat perang. Dia mengucapkan kalimat itu supaya menghindar dari pedangku, bukan ingin masuk Islam. Ini kan dunia peperangan. Namanya orang perang itu bisa nipu-nipu. Tapi Rasul mengatakan, ya Usamah, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga dia mengucapkannya karena takut pedangmu atau karena ingin masuk Islam? Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, bagaimana nanti kalau kau berhadapan di hadapan Allah, tiba-tiba kalimat ini datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia membunuh orang yang mengucapkan diriku. Rasul mengulang-ulang kalimat itu sampai Usamah tidak tahan dan mengatakan, duhai kiranya aku baru masuk Islam, katanya. Karena orang baru masuk Islam jarang dimarahi. Kalau sudah lama Islamnya kan ya wajar dimarahi kan itu. Sampai dia mengatakan, ya laitani aslamtu yauma idzin, duhai kiranya aku baru masuk Islam kalau melihat kemarahan Rasul seperti itu. Lah dari sini kita lihat bagaimana Nabi SAW hanya melihat dohirnya kan, tidak melihat batinnya. Rasul membela orang yang mengucapkan kalimat itu padahal itu terjadi dalam peperangan. Karena orang yang mengucapkan kalimat itu akan jadi mulia. Kenapa jadi mulia? Pertama, haram darahnya ditumpahkan. Kedua, haram hartanya diambil. Yang ketiga, haram kehormatannya dirobek. Karena kalimat itu telah menjaga semuanya. Makanya kalimat ini, kalimat tahlil, kalimat yang ajaib, bahkan sorga juga kuncinya la ilaha illallah. Lah kalau kita gabungkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, berarti ibu akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Kemudian dalam hadis yang kedua di sini, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, gharasallahu lahu bi kulli wahidatin minhunna syajaratan fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah Allahu akbar, apa pahalanya? Niscaya dengan masing-masing satu ucapan tersebut Allah akan menanamkan baginya sebuah pohon
di sorga. Coba ibu bayangkan kalau ibu dari sini pulang baca 100 kali ini, berarti sudah 400 pohon ibu tanam di sorga. Seandainya ibu di belakang rumah punya pohon rambutan, punya pohon mangga, punya pohon durian, wah sudah lega rasanya. Apalagi ada kurmanya di situ. Bukan kurma Jawa ya, kolang-kaling bukan. Maksudnya kurma Arab ya. Itu sudah bangga kita kan. Ini 100 pohon, 200 pohon, 300 pohon, langsung ibu baca subhanallah, sudah ada pohonnya tinggal dipetik di sana. Jadi ini keuntungan bagi kita, dan ini sebuah rahmat dan karunia Allah kepada hambanya, bahwa kita juga bisa membuat taman di sorga dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira sampai di sini Bu. Sampai karena ada tamu katanya. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang bertanya 1 2 silakan. Kalau enggak kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.